mau ngapain ini, mau ngapain ada imigrasi di sini. Oh ya gitu. Itu ada berapa orang dari? Ya satu kampung lah kurang lebih. Satu kampung dengan membawa tombak dan panah. Wow. Ya itu situasi sangat mencekam. Harapannya sih nanti kami bisa diberikan hak gunanya untuk nanti kami bisa membangun lebih baik lagi lah kantor imigrasi dan memberikan pelayanan tentunya yang lebih baik kepada masyarakat kota dan kabupaten. Itu begitu. Oh. Senang sekali bertemu lagi di podcast Radar Blitar TV. Kali ini Dinda berada di suatu tempat yang baru, yang luar biasa, wow, dar-der-der banget. Nah, kali ini Dinda berada di kantor imigrasi Blitar yang tentunya banyak sekali informasi yang akan kita share kali ini bersama narasumber kita yang super inspiratif. Ada Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Bapak Aditya. Halo, Bapak, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi Bapak. Sehat, Kabar Pak? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi berpuasa? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Belum maghrib soalnya. Belum maghrib. Insya Allah. Oke, masih aman ya Pak. Masih Kita aman, akan ngobrol-ngobrol banyak. Gimana sih perjalanan Pak Aditya sampai menjadi Kepala Kantor Imigrasi Blitar, dan apa hal-hal yang menantang, dan kita akan lebih mengenal lebih dekat tentang Pak Aditya karena beliau baru saja pindah ya. Baru di kantor Blitar. 11 hari. 11 hari. 11 hari dari pertama saya menginjakan kaki di Blitar. Oke, berarti ini eksklusif sekali teman-teman. Tepuk tangan dong. Hari ke-11 ya. Agar kita lebih mengenali Bapak, boleh dong diceritain awal karirnya, perjalanan karirnya seperti apa? Iya. Awal karir saya Akademi Imigrasi, lulusan angkatan ke-8. Saya lulus tahun 2007 saat itu, lalu saya mendapatkan penempatan pertama itu di kantor imigrasi Tanjung Uban namanya, Pak. Tanjung Uban itu wilayah di Pulau Bintan, di wilayah Kepulauan Riau. Iya. Dan itu ada satu tempat namanya Lagoy. Itu ada resortnya, Mbak. Jadi kami secara tidak langsung bekerja juga buat resort karena memang pelabuhan itu pelabuhan khusus yang diletakkan oleh pemerintah untuk kunjungan warga negara asing yang akan datang ke Pulau Bintan. Pulau Bintan di Riau. Jadi itulah pertama kali saya mendapatkan SK mutasi lah pertama kali. Oke. Tapi sebelum itu Pak, sebenarnya Pak Aditya ini orang mana sebenarnya ya? Saya orang Jakarta. Oh, Jakarta. Lecek. Oh, Lecek. Cari Metropolis. Oke, metropolis banget nih. Jadi dari Jakarta pertama kali ke Tanjung Uban. Tanjung Uban di Riau. Itu pertama kali dinas. Saya dinas di di pelabuhan. Saya sebagai pemeriksa keimigrasian ya, petugas pemeriksa keimigrasian. Oke, petugas kesurannya waktu di sana gimana Pak? Di mana? Di Tanjung Uban. Iya, Tanjung Uban itu memang kebetulan saya tinggal dan bekerja di komplek resort namanya Bintang Resort. Boleh di googling tuh teman-teman semua. Itu ada Bintang Resort, itu memang resort yang mewah, yang memang marketnya itu warga negara asing. Nanti silakan di googling. Dia punya pantai yang sangat indah, pantainya sangat indah, terus lingkungannya juga baik dan masih terjaga alamnya. Itu begitu Mbak. Kalau cerita tentang Tanjung Uban memang lebih maju Kota Blitar, Kabupaten Blitar lebih maju, tapi di sana itu resortnya mewah-mewah. Berarti asri, nyaman banget. Kayak holiday dong Pak, kalau kayak gitu tempatnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Di sana berapa tahun? Saya 3 tahun di sana. 3 tahun di sana. Dari 2000? Dari 2007 sampai dengan 2010. 2010 saya masih TK Pak. Masih TK.
Iya, Saya kira berarti kita Bapak udah sepantaran di saya. Saya kira kita sepantaran. Saya kira beda 2 tahun aja ternyata. Dia teman TK nggak sih kita? Ternyata saya udah segitu tuanya ya. Oke, habis dari sana 3 tahun, lalu kemana lagi Pak? Lalu penempatan kedua kami di Bandara Polonia, kalau Mbak tahu di Medan. Di Medan. Ya. Oke, masih dekat-dekat daerah sana Ya, ya? tempat pemeriksaan imigrasi sama seperti di Tanjung Uban, tapi Tanjung Uban itu kami di laut, tapi Di ini laut? di udara, di bandara. Bandara Polonia sebelum Kuala Namu. Oke. Sekarang namanya di Medan tuh Kuala Namu, sebelumnya itu namanya Bandara Polonia. Bandara Polonia Ya. sebelumnya. Di sana berapa lama? Saya 3 tahun di sana. 3 tahun, sama juga ya? 3 tahun alhamdulillah. Berarti itu sudah menikah atau masih single? Belum. Di 2 tempat itu masih single dong? Belum, Berarti belum. masih enak dong kesana kemarinya. Belum. gitu. Kenapa itu? Maksudnya kan fleksibel, lebih fleksibel gitu ya teman-teman. Masih nyaman sendiri. Masih iya. nyaman sendiri. Masih muda soalnya. Oke, masih muda, jadi bisa berkelana kemana-mana begitu. Umur berapa tuh saya? Umur 21 kalau nggak salah. 21. Wah, Masih muda banget. Darahnya masih ini. Masih semangat-semangatnya. Masih mendidih darahnya. Oke. Ya. Habis itu apa yang seru di bandara? Tadi kan di laut gitu kan ya? Ya memang kalau pada saat itu saya berdinas di Tanjung Uban, itu memang marketnya kepada warga negara asing yang akan melakukan wisata di Pulau Bintan itu, di resort itu. Sedangkan di Medan Polonia itu cenderungnya lebih ke dia lebih ke perjalanan antar negara itu lebih cenderungnya ke bisnis lah. Oke. Perjalanan bisnis, lalu juga ya bekerja, orang yang bekerja, wisata, jadi lebih bercampur lah. Beda seperti di Tanjung Uban. Tanjung Uban lebih cenderung kedatangan orang asing, tapi kalau di Medan ini lebih cenderungnya pergerakan orang-orang Medan dan sekitarnya untuk ke luar negeri. Oh ya. Oke. Gitu sih. Habis dari Medan? Habis dari Medan saya penempatan ke Denpasar, Bali. Denpasar, Bali. Denpasar, Bali. Oh, berarti seru banget ya di Denpasar. Seru, Di bandara? Saya di pelabuhan. Oh, di pelabuhan. Saya di pelabuhan Benoa namanya. Benoa. Ya. Memang itulah penempatan pertama di mana saya mendapatkan promosi pertama kali. Oke. Menjadi Kasubsi Lintas Batas. Kalau Lintas Batas. sekarang itu namanya Kasubsi Riksa, pemeriksaan keimigrasian. Apa tugas saya di sana? Tugas saya di sana itu melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang bukan reguler. Jadi kalau di Tanjung Uban itu kedatangan kapalnya secara reguler, jam 7 ada, jam 9 ada, jam 12 ada gitu. Di Polonia pun, di Medan, saya bandaranya reguler, ada maskapai A, maskapai B, itu udah terjadwal. Nah, kalau di Tanjung Benoa ini, di Denpasar ini pelabuhan non reguler. Jadi artinya lebih dominan kapal pesiar. Kapal pesiar dari Australia, dari Singapura, dari Thailand, dari Laos. Jadi dari negara Asia Tenggara transit. Tapi kapalnya rata-rata kapal dari Eropa dan Amerika. Berarti mereka cuma transit aja di Transit untuk Denpasar kunjungan gitu. wisata. Di situ berapa lama sih Pak? Di sana saya 3 tahun. Oke. 3 tahun. Dan kunjungan kapal pesiarnya memang luar biasa ya kalau di Denpasar ya. Mungkin itu adalah satu-satunya pelabuhan kunjungan untuk kapal pesiar yang paling padat lah. Paling padat. Paling padat. Pergerakan wisatanya paling padat untuk kapal pesiar. Berarti sempat tinggal di Denpasar tuh 3 tahun 3 itu tahun dan saya tinggal seru. di Bali. Apakah seru kehidupan di sana? Oh, pastinya. Apalagi masih muda ya, tentunya. Pastinya. Iya dong. Terus berkelana di Denpasar itu. Ya, alhamdulillah 3 tahun di sana. Ya, senang. Senang. Senang-senangnya 3 kali.
karena di daerah wisata, karena di daerah wisata. Saya kan sebelumnya di Tanjung Uban pun daerah wisata. Iya. Di Medan pun semi wisata. Di Denpasar wisata lagi. Wisata. Ya. Jadi seru-seru banget tempat-tempatannya ya. Seru. Sambil berlibur, sambil bekerja. Jadi balance, life balance, dapat uang buat liburan. Everyday is holiday. Asik. Everyday is holiday. Iya, makanya awet muda bapaknya. Awet tua. Awet tua. Udah tuanya terus ya kan. Oke, habis dari situ apakah ada perjalanan untuk ke kantor selanjutnya atau menikah atau kembali atau gimana Pak? Saya setelah dari Denpasar itu saya pindah ke Sorong. Ini pertama kali saya yang jauh ya, tempat yang jadi jauh. Sorong itu Papua, sekarang namanya Papua Barat Daya. Oh, Papua Barat Daya. Kalau dulu Papua Barat, sekarang sudah pecah menjadi Papua Barat Daya. Sorong itu ada Raja Ampat di sana, Pak. Tapi saya ternyata di Sorong itu dikasih liburan lagi, wisata lagi. Di Raja Ampat itu. Raja Ampat itu masuk wilayah kantor imigrasi Sorong. Dan memang market di sana terkait dengan imigrasi, pengguna jasa imigrasi itu kebanyakan orang asing yang wisata di Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ini berbeda dengan Bali, berbeda dengan tempat wisata lainnya. Memang membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk mengeksplor Raja Ampat. Boleh dilihat Raja Ampat. Di websitenya ada, kan pasti ada. Tadi kan udah berpindah kantor 4 kali. Nah, apa yang membedakan dari tempat-tempat ya bisa dibilang wisata lah ya Pak, kayak apa gitu? Yang membedakan ya? Ya masing-masing punya karakteristik lah. Apalagi saya kan bekerja bidang saya di imigrasi, jadi memang ada karakteristik pekerjaan yang beda-beda. Saya juga baru tahu juga imigrasi di Tanjung Uban itu berbeda dengan di Medan. Imigrasi di Medan berbeda dengan Denpasar. Begitu pula sampai dengan ke Sorong dan Jakarta. Itu beda sekali. Artinya memang punya market, punya challenge, punya tantangan yang berbeda. Memang unik dan itu menjadikan saya sebagai petugas imigrasi ya menjadi itulah mapan akan pengalaman lah. Berarti di Sorong tuh lama banget atau sama 3 tahun? 2 tahun setengah kurang lebih. 2 tahun setengah. Setelah itu saya ke Pemalang, Pak. Pemalang, ya, Jawa Tengah. Iya. Ya, saya slow living ya kira di sini. Slow living. Wisata lagi. Enggak juga kalau di Pemalang Pantura soalnya. Ya, Pantura. Di Pantura tapi slow living kehidupannya. Slow living. Pantura ya karena di Pemalang itu karakteristiknya ternyata hampir sama kayak di Blitar ini. Di Blitar ini kan memang pengguna jasa keimigrasian itu lebih banyak ke orang Indonesianya sendiri, WNI, pengguna pembuat paspor paling. Ya ada yang menjadi PMI, macam-macam, ada yang untuk wisata, umroh, haji, banyak pelajar juga ada. Nah sama di Blitar hampir mirip di Pemalang karakteristiknya. Kayak gitu. Sama 2 tahunan gitu atau? Saya 4 tahun malah. 4 itu tahun. tempat terlama saya selama saya berdinas. Ya, di sana saya juga mengalami COVID ya. Pandemi. Ya, jadi makin slow lah living. Makin slow. Kurang lebih begitu. Berarti pandemi di Pemalang ya, gitu. 2018 kalau nggak salah saya sampai dengan 2021 ya. 2021. Dan setelah itu dari Pemalang? Dari Pemalang saya ke Bandung. Oh, ke Bandung dulu. Iya, ke Bandung. Saya ke Bandung 2 tahun saya. Nggak bisa lama-lama ternyata. Kenapa? Padahal saya pengen lama-lama juga di Bandung, tapi nggak bisa. Karena, ya nggak tahu juga, karena memang jalannya juga sudah seperti ini. Tapi memang di Bandung juga punya karakteristik yang berbeda. Tapi hampir sama, ya pengalaman saya sih di Bandung hampir sama dengan Denpasar. Iya. Ya, karena memang tempat tujuan wisata juga, tempat orang juga banyak transit ngopi-ngopi juga. Kadang-kadang dari Jakarta pun
cuma datang ke Bandung cuma buat ngopi, apalagi Iya. sekarang ada bus kan. Lebih cepat Ada lagi. bus, setengah jam sudah sampai Bandung. Jadi pengalaman saya di Bandung dan di Denpasar itu hampir sama lah. Karakteristik lingkungannya dan pengguna jasa layanan keimigrasiannya hampir sama. Berarti udah nggak slow living lagi dong Ya, kalau di Bandung. lumayan disibukkan lah dengan apa namanya kegiatan-kegiatan pengawasan orang asing. Itu banyak disibukkan. Dan warga negara Indonesia pun juga pembuat paspornya banyak sekali. Bahkan di sana kuota permohonan paspornya dibanding di Blitar itu jauh. Kalau di sini 120 kuota pemohon, kalau di Bandung itu sampai dengan 450. Banyak ya. Dan itu full terus. Kalau di sini 120 masih ada sisa kuota, sisa. 10, 20 masih ada sisa dibanding di Bandung. Di Bandung 450 pun masih orang berdesak-desakan ingin membuat paspor. Gitu. Berarti setelah 2 tahun di Bandung, akhirnya pindah ke Akhirnya ke Blitar. Alhamdulillah. Slow living lagi. Lagi. Oke, setelah berpindah-pindah kantor, banyak sekali apa nih pengalaman yang paling menantang dari setiap tempat kayak gitu. Iya, sebenarnya hampir semua tempat sih punya pengalaman ya, punya cerita lah yang masing-masing apa ya, mungkin saya juga agak lupa, tapi masing-masing punya cerita yang unik lah. Tapi yang menurut saya yang menegangkan itu mungkin saya di Sorong ya. Karena karakteristik juga orangnya juga, karakteristik wilayahnya juga lebih apa ya, lebih menegangkan lah. Iya, apakah ada suatu kejadian yang menegangkan waktu di Sorong? Jadi ada cerita juga nih Mbak, waktu itu apa namanya, ada kedatangan dari warga negara Israel yang sedang melakukan missionary di wilayah, salah satu wilayah dari wilayah kota kita, di wilayah Sorong. Lalu karena menurut orang Sorong kan orang Sorong pribuminya itu lebih apa agamanya itu ke Nasrani ya, lebih cenderung kebanyakan ke Nasrani. Jadi menganggap kedatangan orang Israel ini adalah kedatangan orang yang dimuliakan lah. Ya kalau menurut orang Sorong begitu, menurut orang Papua tuh orang Israel itu orang yang dimuliakan. Kebetulan beliau ini misioneri juga, misioneri pendakwah juga. Tapi memang ada pelanggaran keimigrasian di situ yang dilakukan oleh orang Israel ini. Artinya orang Israel ini sebenarnya nggak boleh berada di Sorong. Jadi kita dipaksa untuk melakukan penindakan lah terhadap orang. Tapi dilindungilah sama orang Sorong. orang Ya, warga jadi situasi sekitar. situ mencekam lah, sehingga gitu. ya sehingga kami harus apa namanya, kami harus melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, tapi di sisi lain orang-orang pribumnya mau ngapain ini, mau ngapain ada imigrasi di sini. Oh kayak gitu. Itu ada berapa orang dari? Ya satu kampung lah kurang lebih. Satu kampung dengan membawa tombak dan panah. Wow. Ya itu situasi sangat mencekam. Cuman ya dengan apa namanya pembicaraan yang alot, akhirnya kami pun ya balik kanan kembali ke kantor. Ya karena situasi mencekam. Nah itulah cerita yang paling paling unik, terkesan paling dan unik dan berkesan. mencekam Dan kayak mencekam. gitu. Jadi satu kampung, berarti Bapak ke kampung tersebut mendatangi orang itu untuk melakukan pemeriksaan, sebenarnya ya hanya melakukan pemeriksaan, tapi ya itu tadi Ya ada resisten dari masyarakat. Ini mau diapakan ini orang yang mulia ini, sedangkan mereka dimuliakan, tamu mulia kami gitu. Utusan. Ya, utusan menurut mereka itu orang Israel yang mendakwah di situ adalah orang yang dimuliakan gitu. Sehingga kita pun jadi ya gimana ya, kita diminta untuk melakukan pemeriksaan, di sisi lain kita menjadi public enemy buat masyarakat di situ, gitu. Seolah-olah kita nggak ada di sudut nggak ada dari perspektif masyarakat. Nah itulah situasi yang paling
menegangkan lah. Lalu apakah ada tindakan lebih lanjut setelah kejadian tersebut? Ya pada akhirnya kami berkolaborasi lah dengan teman-teman instansi lainnya, dengan Polres, dengan tentara juga, dengan Brimob juga saat itu, bagaimana supaya ini warga negara Israel ini bisa kita periksa karena memang menjadi atensi, bisa kita ingatkan lah bahwasanya memang izin tinggal yang diberlakukan itu bukan buat berdakwah, bukan buat di wilayah Papua seperti itu. Ya pada akhirnya kami persuasif, melakukan pendekatan persuasif, lalu ya kami buat seolah-olah itu menjadi pilihan pulang buat warga negara Israelnya, padahal itu merupakan tindakan administrasi keimigrasian dari kami berupa pendeportasian. Oke, Gitu. seperti itu. Jadi Ya. setelah tadi ke tempat-tempat kantor yang untuk libur-libur itu tadi ya, berlibur, Ya. akhirnya berada di tempat yang mencekam itu Ya. tadi dengan pengalamannya yang sangat luar biasa. Apakah ada cerita yang unik dan semencekam lagi, Bapak? Ya kalau mencekam, kalau unik sih adalah, apalagi kan kami kan melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing kan. Jadi ada cerita juga pada saat saya berdinas di Denpasar. Jadi di Denpasar itu Mbak, saya selaku kasubsi pemeriksaan itu melakukan pemeriksaan keimigrasian itu di atas kapal. Namanya Immigration on Shipping. Wow. Jadi Immigration on Shipping itu dilakukan bukan di pelabuhan, Mbak. Itu uniknya ketika saya berdinas di Denpasar. Jadi sebagai contoh gini, ada kapal, salah satu kapal pesiar yang akan datang ke Bali pada tanggal 5 lah misalnya. Akan ada kunjungan tanggal 5 di hari Sabtu. Nah, kita harus berangkat ke Australia dulu, Mbak. Orang imigrasinya harus berangkat ke Australia untuk bergabung dengan kapal itu. Dan sebelum kapal itu berangkat dari negara Australia, jadi kami bergabung dulu dengan kapal. Lalu kami melakukan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal. Itulah uniknya pada saat saya berdinas di Denpasar. Jadi saya lebih sering ke luar negeri. Oke. Ya, jadi saya bisa sebulan tuh bisa sampai 3 kali saya ke luar negeri. Saya saking seringnya ke Australia, saya mendapatkan visa multiple saat itu. Visa multiple, jadi saya tadi seperti yang diceritakan Pak Iwan tadi, iya Mak, kita kunjungan ke Australia itu sebegitu seringnya Pak. Sebulan bisa 3 kali kita. Sebulan 3 kali ikut join ship ke kapal itu untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal. Jadi kapalnya berangkat ke Indonesia dari Australia, kita ada di dalam. Jadi begitu kita sampai di Indonesia. Bali, jadi orangnya nggak perlu pemeriksaan lagi, jadi langsung wisata, Boleh. langsung wisata, langsung datang. Itulah uniknya di Bali, saya dinas di Bali. Oke, luar biasa ya. Jadi lebih sering ke luar negeri. Lebih sering ke luar negeri imigrasinya. Nggak hanya pemeriksaan tapi juga boleh Iya, ini. berarti kan kita menjadi ini juga kan, menjadi ya, wisatawan. jadi apa ya, Secara tidak penumpang langsung juga, penumpang jadi kapal penumpang pesiar, kapal pesiar. merasakan nikmatnya kapal pesiar. Kalau nggak ditugaskan kayak di situ belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Naik kapal pesiar Belum tentu. kayak gitu kan. Karena pastinya mahal kan. Oke, berarti asik dong Pak Pastinya ya. mahal. Kalau saat itu ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir setiap hari saya merasakan kapal pesiar yang berbeda-beda bahkan. Oh, berbeda-beda. Iya. Gimana Pak? Iya, ya bersyukur. Iya, rasanya naik kapal pesiar tapi dengan tugas seperti itu gimana? Iya rasanya jelas pengalaman ya, pengalaman yang baik lah buat kami petugas imigrasi, di mana kita juga menjalankan fungsi pelayanan lah di situ kepada masyarakat asing, warga negara asing lah yang ingin berkunjung. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tuh mereka begitu datang untuk ngantri, datang seperti di bandara kan, dicap paspornya, nggak perlu lagi. Oke, setelah 11 hari menjajaki Blitar ini gimana Pak? Apakah Pak Aditya ini membawa misi sebagai kepala kantor imigrasi pertama ya? Iya, ini merupakan kepala kantor imigrasi pertama saya. Promosi saya menjadi kepala kantor ini yang perdana. Misi dan visi saya
ya tentunya menjadikan imigrasi di Kota Blitar ini selain bermanfaat buat masyarakat, juga existingnya itu apa ya? Intinya kita bisa hadirlah di tengah-tengah masyarakat dan bermanfaatlah buat masyarakat tentunya. Bagaimana caranya adalah ya kita berkolaborasi lah dengan stakeholder kita, dengan instansi-instansi samping kita untuk mengatasi setiap permasalahan di bidang masing-masing. Khususnya kalau kami di keimigrasian. Kalau di Blitar ini kan memang cenderungnya kita ke pelayanan paspor. Jadi artinya kita akan intensif lah ke melakukan sosialisasi, tentunya terlalu melakukan pelayanan lah ke wilayah kerja kami. Kebetulan Blitar ini punya 3 wilayah kerja. Satu di kabupaten, satu di kota, dan satu lagi sampai ke Tulungagung. Jadi tiga tempat ini kan bukan tempat yang kecil ya, tempat yang cukup besar lah buat kami. Ini menjadi tantangan lah buat kami. Memang Blitar ini berbeda dengan Bandung karakteristiknya. Kalau di Bandung itu memang pengguna layanannya banyak, warga negara asingnya pun banyak. Nah, di Blitar ini dengan wilayah kerja yang cukup luas juga, kita punya pelayanan warga negara asing yang tidak terlalu banyak, tapi menyebar. Artinya kita tetap harus berkolaborasi lah dengan instansi, dengan tim pengawasan orang di kota atau di kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing, dan juga melakukan pelayanan paspor kepada masyarakat-masyarakat tentunya. Oke, Bapak Aditya, setelah 11 hari di Blitar, apakah sudah menjajaki ke daerah Blitar Utara, Blitar Selatan, atau udah ngopi-ngopi, nongki-nongki di mana aja nih? Kami masih butuh bimbingan kalau gitu. Masih butuh bimbingan. Karena 10 hari ini memang 10 hari yang sulit untuk mengeksplor. Karena apa? Ya kita situasinya Ramadan. Karena Ramadan. Jadi selesai pulang kerja itu kita persiapan untuk buka puasa. Belum lagi undangan-undangan dari stakeholder, dari instansi-instansi samping kami kan untuk kegiatan berbuka, lalu juga ada taraweh, ya kan, taraweh. Jadi kami masih butuh bimbingan lah untuk mengeksplor Blitar dan kota, kabupaten serta Tulungagung ya, masih butuh bimbingan lah. Kalau selama 10 hari ini udah ada makanan favorit kah? Makanan favorit apa ya? Di sini masih ayam penyet. Oh, ayam penyet, masih ayam penyet. Sama bakso serengat ya. Bakso serengat ya. Bakso kikil? Ya, bakso serengat. Terus experience-nya dengan ketemu warga-warga Blitar, tentunya teman-teman kantor yang warga Blitar ini gimana? Apakah ada yang kembali lagi ke slow living itu tadi atau gimana? Ya, kalau di Jawa ini orang-orangnya kan memang, saya pun sebenarnya punya suku Jawa. Orang tua saya orang Jawa, ibu bapak saya juga orang Jawa. Saya juga turunan Jawa, tapi saya memang tinggal di Jakarta. Artinya memang dengan ketemu orang Jawa ini, dengan keluarga besar saya orang Jawa, jadi kalau ke Blitar ini ya seperti di rumah juga. Seperti di rumah, ketemu orang rumah, ya karakternya kurang lebih kan. Kalau Jawa itu ya kita sama-sama tahu, ramah, suka ngobrol kan begitu. Suka guyon, suka bercanda. Ya kami dinas di Blitar ini merasa seperti di rumah lah. Apakah sudah dengan slow livingnya? Dengan slow livingnya itu tadi. Apakah sudah teracuni dengan kosakata Blitar kayak peh itu tadi? Belum. Nanti tolong ya. Tolong dibimbing saya. Dan cah Blitar, ayo cah, kan kayak gitu. Manggil teman, ayo cah, iki waktunya berbuka kayak gitu ya. Itu bahasa-bahasa Blitar yang sangat otentik. Belum ya. belum. Baru mau kayak ini, baru mau diracunin nih. Dengan bahasa Indonesia yang medok.
Ya, teman-teman di sini pasti mendukung lah ya. Siapapun pimpinannya, saya rasa kantor imigrasi Blitar ini sudah mendapatkan predikat WBBM. Wow. WBBM itu, apa itu? Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Oh, Artinya kami ini itu kontestasi dari Menpan RB yang diberikan kepada unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya dalam memberikan pelayanan, saya yakin dan saya percaya juga teman-teman yang lama di sini, pegawai-pegawai di sini mungkin profesional lah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dengan pimpinan Bapak yang sudah dengan banyak sekali pengalaman berpindah-pindah kantor, tentunya akan lebih maju, lebih bagus lagi, bersinergi kayak gitu. Tentunya saya menjadi lebih slow living, Mbak. Karena saya punya SDM yang mumpuni kan. Jadi saya nggak perlu ini lagi, nggak perlu bersusah payah. Dibimbing dong. Iya. Dibimbing. Nah, malah kebalik, saya yang bisa dibimbing kan. Bagaimana karakteristik dari Blitar ini ya, saya dibimbing sama teman-teman. Harus merasakan enaknya pecel di Blitar, Nah, itu kayak dia. gitu ya. Saya sampai saat ini masih hanya mendengar pecel ya. Iya, apalagi sarapan pagi dengan pecel, itu dia. terus makan gorengan sama teh pagi hari, ya kan? Naik sepeda nyari nasi pecel di daerah Blitar Utara, mantap sekali. Mantap, Bapak. Iya, kayak nanti wisata-wisatanya tolong juga. dijadwalkan ya, dijadwalkan. Jadi harapan saya juga yang paling utama, Blitar ini kan kantor imigrasi Blitar kebetulan kita masih menggunakan aset dari pemerintah daerah. Jadi artinya kantor imigrasi Blitar ini sebenarnya punya potensi loh untuk lebih mengembangkan atau memperbesarlah kantor imigrasi demi pelayanan yang lebih baik. Tapi karena aset punya daerah, jadi kami sebenarnya ada agak kesulitan lah untuk mengeksplor dan mengembangkanlah kantor imigrasi ini. Mengingat potensi imigrasi ini kaitannya dengan investasi daerah, kan ada banyak juga orang asing yang datang ke Indonesia ini. Ketika mereka ingin melakukan investasi di satu daerah, dia ditanya, ada imigrasinya nggak yang memberikan kami pelayanan terhadap orang asing, terhadap izin tinggal kami. Nah, itulah mengingat potensi kantor imigrasi ini sangat besar, harapan kami juga mungkin ke pemerintah daerah ya, nih sedikit nyolek-nyolek nih. Mungkin keberadaan kantor imigrasi Blitar ini bisa dipatenkan lah, artinya bisa diberikan kepada kami, bisa menjadi milik dalam arti kan tetap pemilik pemerintah. Artinya kami pun berada di wilayahnya pemerintah daerah dan kami pun memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar dan Kabupaten Blitar tentunya kan. Ya itulah kenapa kami berharap keberadaan kami ini benar-benar diakui dengan akhirnya diberikanlah aset itu kepada kami. Mungkin seperti itu Mbak, harapan utama saya lah menjadi kepala kantor. Karena memang dari tahun 2002 itu keberadaan kami memang saat itu memang atas undangan lah dari pemerintah kabupaten untuk bisa hadir di Serengat ini, di Kecamatan Serengat ini. Ketika kami hadir dari 2002, ternyata sampai dengan sekarang 2025 itu status gedungnya itu masih dipinjamkan. Makanya kalau dilihat dari depan itu masih konsepnya heritage lah. Berarti sudah 23 tahun ya Pak ya? Sudah 23 tahun ya. 23 tahun kami masih dengan konsep heritage ini. Ya, harapannya sih nanti kami bisa diberikan hak gunanya untuk nanti kami bisa membangun lebih baik lagi lah kantor imigrasi dan memberikan pelayanan tentunya yang lebih baik kepada masyarakat kota dan kabupaten, mungkin begitu. Apalagi di Blitar ini kan banyak sekali potensi wisatanya kan Pak, dengan pengalaman Pak Aditya itu tadi, apakah Blitar punya potensi untuk dikembangkan ke arah situ Pak? Ya,
Ya sebenarnya setiap tempat di Indonesia khususnya Pulau Jawa itu memang punya potensi lah, punya potensi. Ini seperti contoh ini ada di Karanganyar ya kalau nggak salah itu ada wisata kopi. Kalau nggak salah itu ada wisata kopi. Nah di sana ini banyak orang asing yang tertarik untuk kursus hanya membuat kopi, Mbak. Hanya membuat kopi. Ini salah satu tempat wisata yang unik kalau menurut saya. Ada orang asing yang banyak datang di Kabupaten Blitar ini hanya untuk belajar kopi. Artinya memang potensi-potensi itu nggak cuma dari wilayahnya, nggak cuma dari orangnya, tapi juga dari karakteristiknya gitu loh. Jadi semua tempat di Indonesia itu punya potensi. Memang negara kepulauan ini lebih diminati lah oleh turis-turis, khususnya turis-turis asing ya. Kenapa? Karena memang di Indonesia ini selain orangnya ramah-ramah dan biaya hidupnya tuh murah lah, lebih murah gitu. Jadi memang ya cukup dinikmati. Kalau saya pengalaman saya selama menjadi petugas imigrasi sampai dengan ke Sorong bahkan itu orang asing tuh tertarik datang ke Indonesia itu karena itu, karena kulturnya, karena budayanya, karena orang-orangnya dan karena murahnya, murahnya gitu. Harapan saya ketika saya menjabat di kantor imigrasi Blitar ini, saya ingin imigrasi Blitar ini bermanfaat dan pelayanan kami itu spesial lah. Oke, spesial. Karena memang predikat WBBM yang kami miliki ini harus terbukti nih buat masyarakat nih. Dan itu yang mau saya buktikan lah kepada masyarakat di wilayah kerja kami. Dan semoga juga bisa bermanfaat lah buat masyarakat. Dan kami akan membuktikan kalau memang kantor imigrasi Blitar ini memang pelayanannya spesial lah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin begitu. Oke, tepuk tangan teman-teman. Luar biasa sekali itu dia Pak Aditya dengan visi dan harapannya membawa kantor imigrasi Blitar ini lebih maju lagi dan membuktikan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Pak Aditya telah ngobrol di podcast Radar Blitar. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya mungkin ya Bapak, atau kita kerjasama di lain waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast Radar Blitar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.